yang paling depan ke belakang. Ya, siap. Nah, itu dia yang depannya, gerakannya. Ya, bergerak yang depannya. Pemanasan. Ya, oke. Ini boleh yang lain gerakannya. Silakan. Gerakan yang aktif dinamis. Nah, yang bergerak. Terus bergerak. Ya. Ya, itu yang ini. Ya. Nah, ini lihat apa gerakan di depan. Nah, yang di belakang juga sudah berpikir apa yang mau dikasih gerakannya. Ya ini, lihat pemimpinnya. Nah, terus, ayo lanjut. Gerakannya apa? Ya, yuk semangat. Yuk. Nah, ya pemimpinnya fokus ke depan. Oke, gitu. Oke, yuk. Yang tahu yang buahnya ke belakang. Oh, ikuti yang di belakang, ikuti. Ya. Ya, yang melatih kebetulan nanti bagaimana? Ya, persiapan untuk kayaknya bagaimana nanti gerakannya yang berhubungan. Kayak, ya. Yuk. Ya, nanti kalau kayang bagian tubuh yang mana yang bergerak lebih banyak itu lebih banyak. Gerakan kayang nanti kalau ada menggunakan bagian pinggang nggak kayang? Ya, menggunakan pinggang bergerak. Silakan kayakan menggunakan tangan, pinggang, tangan, ya. Gerakan pinggangnya belum, baru sedikit gerakan pinggangnya. Tambahkan lagi gerakan pinggangnya. Ayo. Sudah bisa kayak Luffy sih. Nah, jadi untuk melatih gerakan kayang yang diperlukan adalah menangnya di biar keseimbangan, biar seimbang dalam posisi kayang. Ya, semua harus anak-anak latih. Ya. Nah, nanti tapi ini Bapak akan memperagakan dulu atau mungkin ada yang tidak bisa. Kayang. Ya, yang tidak bisa kayang secara utuh. Dari berdiri ke kayang habis itu berdiri lagi. Ya. Dua orang ambil matras yang hijau bawa ke sini. Nah, sini, taruh sini. Ya, taruh di sini, sini. Pelan-pelan, tapi. Oke, ayo. Balik-balikannya. Bapak jelaskan dulu, Bapak peragakan dulu. Ya.
Jadi nanti anak-anak gerakan kayang yang sebenarnya. Lengkapnya ya. Dimulai dari posisi berdiri. Ya. Dimulai dari posisi berdiri. Di atas atas. Nanti kita baliknya juga berdiri boleh dari bawah dulu. Susah itu, Pak. Artinya juga gerakan bangun dulu. Ya. Kemudian gerakan tangannya ke belakang. Kemudian dibuka keduanya. Baru tapi nanti ada tahapannya anak-anak. Mulai dari gerakan tidur sampai gerakan akhirnya akan bisa seperti ini ya. Doakan semoga Bapak bisa memberikan contoh. Ya. Bisa, 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 bisa. Dorong lagi ya. Jadi nanti itu gerakan kalau sudah bisa secara itu. Tapi nanti mulai dari posisi tidur dibantu dengan temannya dan lain sebagainya. Ya. Nah sekarang Bapak akan membagikan lembar pemeriksaan ini. Ya. Iya, ke belakang kau. Oke, sebentar dulu menunggu. Nah, dibaca-baca dulu. Kita memegang. Ini berapa? Nah, di sini ya di bagian depannya ini ada petunjuk. Nah, di bawah nanti anak tulis namanya, kelas, kemudian tanggal ini. Petunjuk. Nanti dulu, jangan tulis dulu. Jangan menulis nama saya. Jangan diperhatikan dulu Bapak. Pilih tugas yang akan dilakukan. Anak-anak dapat memilih salah satu atau semua tugas dalam tulisan apapun. Jika anak kami menyelesaikan suatu tugas, ceritalah pada tempat yang oleh Bapak dia. Nah, nanti anak-anak coba dulu dalam dari posisi itu. Nah, dari posisi itu nanti anak-anak Bapak berikan kesempatan untuk di area rumput ini ya, area rumput untuk bergerak. Ya, lakukan dulu. Ini ada yang melakukan tugas sendiri. Yang pertama ini bertahan selama. Ya, kalau bisa melakukannya sebentar. Ya. Kalau belum bisa jangan menghentikan. Ya. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time for the third hour to start. Nanti bantu orang lain ini. Silakan mencari tempat ini di area rumput tapi ya di area rumput untuk melakukan gerakannya. Ya, yang mau tulis namanya di atasnya. Ya. Tulis namanya, setelah itu taruh kertas di sampingnya. Coba lakukan gerakan untuk pemeriksaan diri yang pertama. Nah, nama panggilan saja. Ya. Cari ke posisi tempat di sini boleh. Sekarang tanggal 24. Ya? Tempat. Udah. Sekarang lakukan. Silakan cari tempat di sini boleh. Nah, coba gerakan yang sendiri itu kayak dari tidur. Kalau bisa melakukan centang nanti. Yuk, coba cari tempat. Dari tidur. Tidur dulu. Nah, tidur dulu. Posisinya tidur dulu. Nah, enggak usah bukan pakai sini kopi. Taruh di samping kertasnya. Nah, tidur dulu. Oke, taruh tangannya. Ya. Diam posisi ini selama 5 detik kan gitu suruhannya. Kalau bisa berarti centang. Coba itu sendiri kopi. 1, 2, 3, 4,
Oke, turun. Centang. Berarti kamu udah bisa itu. Ya. Ah, ini kebalik ini agak. Ada agak itu sudah bagus ya, bagus ya. Ya. Dan di sini. Ayo ke posisi. Ya, ya, ya. Si Aga mana? Anjay, si Aga bagus sekali kayak ini. Lakukan di tempat yang aman. Ya, sudah bisa centang dulu. Ada yang belum bisa? Sudah, centang. Pak, yang sendiri saya sudah. Yang mana? Suruhan yang kedua. Bisa nggak? Oke, sekarang di suruhan yang kedua. Ya. Oke, di suruhan kedua kan ada dibantu teman. Sekarang Bapak bentuk menjadi Xiao mencari teman. Tiga. Cari tiga. Kesalahan lihat. Di? Ya, oke. Oke, ini ada yang dua ya, nggak apa-apa. Oke? Oke, sudah tiga semuanya. Sudah. Tiga sekarang lakukan gerakan yang kedua itu. Dari posisian. Ada orang temannya membantu. Dari posisi tidur sama dari posisi tidur dulu. Tapi dibantu oleh temannya untuk mengangkat, baru di temannya yang menghitung. Ya. Pinggangnya, bagian pinggangnya. Oke. Jangan dulu. Oke. Lepas. Ada yang hitung sekarang. Oke. Kenan berarti Kenan sudah sentak. Nah, yang lainnya sudah bagus ya. Sudah bagus. Nah, setelah di posisi berdiri ini dilepaskan. Kasih dia sendiri. Ya, coba bantu. Oke, silakan. Nah, dibiarkan. Oke, sampai 5 turun. Berarti Raya bisa centang di punya saya. Nah, ini dibias sekarang itu. Bantu. Oke, ya sudah bagus. Bisa kayak ganti bangun gitu, orang udah. Dah? Ada gimana? Bisa? Yuk bantu angkat. Oke, lepas. Ini. Awas Oke, centang. Adik sudah? Oh, sudah. Sudah kedua-duanya. Ini dibantu orang lain. Oke, adik ini biar ke samping temannya nanti baru. Ya. Sekarang yang itu yang dari berdirinya. Sekarang yang melakukan gerakan ayam. Sekarang Ya. yang 3 detik. Sampai lihat temannya apakah Yang 3 kali. yang 3 kali. Siapa sekarang akan? Oh, banyak sekali. Nah, sekarang matrasnya itu dibawa ke sini juga, matrasnya itu dibawa ke sini. Oke. Ya, matrasnya dibawa ke sini. Agak
gerakan temannya kalau salah ya. Yuk kak, yuk kak. Terus temannya memperbaiki. Yuk. Cepetan. Oh, berarti tangannya kurang kemana? Iya, kali. Ya, angkat lagi pinggangnya itu sudah memperbaiki namanya ya. Satu kali. Nah. Dua kali. Nah, sekarang Bapak akan mencontohkan cara membantu dari berdiri. Sudah Ya. Pak. Nah, Bapak mencontohkan cara membantu dari berdiri. Bapak punya diam. Meja. Arahnya di bawah Meja, dulu. meja. Meja simple. Kelompoknya. Oh. Ya, bagus lah ini. Siap. Nah, caranya membantukan yang berdua bisa. Ayo. Nah, tangannya bagus. Salaman sama bagus salaman. Taruh di bawah pinggangnya. Taruh di bawah pinggangnya. Nah, Agus percayakan pada temannya. Oke, turun. Ya. Komposisi gini aja biar banyak bisa dua kelompok. Nah, ini kan bisa sekarang. Oke, sekarang ini ya. 3 kali ini ya kalau bisa 3 diangkat. Di sebelah sini, di sini. Ya. Ya. Nah, gini caranya. Ya mana nih? Kelompoknya di mana? Salaman di belakangnya. Adi di sini berarti Adi. Jadi tinggal mencet satu doang. Adi. Ada kesana. Udah bagus sekali ini. Minta bantuan. Ya.
Berdiri mana ini? Nah, ya. Ya, kepalanya ke bawah, gantung. Nah, sekarang oke, kembali sini. Nah, ambil tempatnya masing-masing. Bawa ke sini. Perhatikan, sebentar. Sudah dibawa kertasnya. Yang ini kan sudah lewat, kan sudah benar gerakan temannya yang keempat. Ya. Kalau sudah benar gerakan temannya, sebelah yang keempat juga. Sudah, dua sudah. Ya, periksa kemampuan. Ya, cuma yang belang bawahan itu tekniknya yang. Berarti saya sudah ya Pak? Nah. Yang keempat saya sudah ya berarti Pak? Soalnya Bapak sudah bilang Pak. Yang keempat sudah nih Pak? Yang terakhir juga Pak? Udah. Tambah ngelakuin udah bisa. Sini Adi, Aga. Sini, Adi. Jak kelompoknya pedih-pedih jadi kini nah latihan. Adi Agus. Yuk. Nah, ini coba. Ada mana? Sekarang Bapak berikan kesempatan untuk berlatih lagi. Kalau ada yang mau berlatih dari tidur silakan. Ada yang berlatih dari berdiri. Boleh. Tapi ingat keselamatannya, kalau sudah ada teman yang menggunakan matrasnya, jangan sampai berbenturan. Ya, Bapak. Ya, boleh. Boleh nih Bapak. Ya, Agus bisa 5 kali tadi. Belum. Coba itu yang 5 kali. Saya dicandai ini. Ya, sendiri. Ya, benar sendiri. Yuk. Pak, kepalanya oh, jangan dikini ke atas kepalanya. Ikuti. Bisa. Coba. Awas jangan sampai berbenturan dengan temannya. Ya, tanpa dibantu. Kalau bisa boleh, kalau nggak bisa. Adi sini Adi. Sendiri bisa? Bisa Pak, bisa. Kalau udah bisa mau cinta. Tiga kali ini syaratnya, kalau sudah bisa 3 kali baru jadi peserta. Saya bisa ya.
penuh. Ini 5 kali berduduk. Ya, berarti baru yang 3. Sini bawah. Ya, duduk. Yang harus ditutup gini dikit. Itu santai. Di sana di mana? Sana. Ada Pak. Coba. Oke, yang pertama kita akan refleksi gerakan. Ada beberapa anak-anak yang gerakan tangannya itu masih apa namanya? Nah, gini, ke sini tangannya gitu. Ya. Tangannya lewat ke atas ya. Nah, kemudian kakinya kalau bisa lengan badannya itu biar seperti busur ini. Bukan seperti bangku. Biar lentur. Nah, tadi Bapak lihat si Raya ini Raya tempat ini. Ya. Bapak ini Raya. Bapak lihat Raya juga bisa dari berdiri. Coba Raya. Ya. Bisa berdiri ya? Oke, tepuk tangan semuanya. Itu gerakan yang sudah sangat bagus. Posisinya juga sudah. Dan kamu habis sih, bukan karena pendek, tetapi karena lentur. Ya, siap. Kepalanya. Anak-anak bisa mempelajarinya di rumah. Ya. Di kasur. Ya, di kasur tapi dengan kondisi yang aman. Agak jangan di apa namanya di tempat-tempat keras. Ya, di sebelah sana. Nah, kemudian ini tujuannya memang dalam kehidupan sehari-hari tidak ada yang langsung menyuruh anak-anak pakaian. Ya, tapi ini untuk melatih kekuatan otot punggung, kelenturan otot punggung yang bisa anak gunakan misalnya kita mengambil barang. Nah, ini kan melibatkan otot-otot. Nah, itu anak-anak bisa melatihnya, bisa kalau untuk kebugaran anak-anak di rumah. Ya, Bapak harapkan anak-anak bisa menerapkan budaya hidup aktif. Ya, jangan hanya tidur, main HP aja gitu kerjaan. Ya. Ada yang Aku mainnya ML tahu. Makan tidur. Ya. Nah, sekarang untuk di ujung pembelajaran kita akan penyimpanan. Penyimpanan yaitu peregangan kembali otot-otot. Silakan berdiri semuanya. Tangan dijalin. Ya, tangan diikat. Saya balik aja. Semuanya biar agak ke depan ya. Jadi balik ke samping, memanjang jadi satu deret. Jadi satu deret. Ya, terus. Ini deret kali. Dorong ke atas. Terbakar sedikit ke kiri. Terbakar sedikit ke kanan. Ya, lepaskan. Bungkuk. Agas, apa tugas? Taruh kaki kanan di depan samping kaki kiri. Bilang gitu ya. Nah, alin tangannya ke depan ke belakang. Nah. Setelah itu kakinya dibuka. Ayo lagi.
Sekarang pegang tangan temennya. Nah, yang dipegang ini dibenturkan. Benturkan, jangan terlalu keras. Benturkan tangannya. Ya. Oke, sekarang benturkan kebalikannya. Jangan keras. Ya. Sekarang balik badan, pijak bagian pundaknya. Pijak pundaknya. Jadi nanti ini lembar pemeriksaan dirinya adalah sebagai pandu, sebagai cerminan gerakan anak-anak. Oh, saya sudah bisa melakukan gerakan ini. Saya sudah bisa melakukan gerakan ini. Oh, namun saya belum bisa. Ada apa? Kenapa kok jatuh aja terus? Ya. Ya, nanti berarti kalau ada yang belum dicetak berarti saya belum bisa digerakkan. Ya. Nah, sekarang kita untuk mengakhiri nanti dibantu juga dikembalikan ya mana. Untuk mengakhiri kita akan ya kembali ke barisan di awal. Ya kan? Ya di kita masih tetap di materi kaya. Bapak akan memantau sekarang kita akhiri dengan berdoa. Silakan ya, habis ini silakan diambil kertas dan pulpennya, kemudian menjadi milik pribadi sebagai pimpinan. Nanti di rumah silakan dipelajari gerakan yang ya, kemudian nanti dibantu juga diangkat kelas. Ya, dibantu dengarkan dulu. Ya. Oh, saldo terbang Ya, kalau sudah bisa boleh, ya. Setelah saya menonton kembali video pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi, yaitu pembelajaran terkait gerakan senam lantai lebih spesifik kepada kayang, saya akan mencoba merefleksikan hal-hal terkait video pembelajaran tersebut. Yang pertama, saya diminta untuk melakukan refleksi dengan 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what. Mulai dari what, yaitu di sini saya mencoba menerapkan strategi instruksional, yaitu pendidikan gerak, model pendidikan gerak. Kemudian saya sinkronkan
dengan gaya mengajar model pemeriksaan diri atau self check. Nah, dari pembelajaran tersebut saya berusaha mengorganisasikan kelas dimulai dari individu dulu, kemudian ada kegiatan berkelompok, kemudian ada kegiatan berjenjang. Misalnya pengkondisian siswa dari siswa yang sudah belum bisa, kemudian sudah mulai bisa, dan sudah mahir dalam keterampilan kayang. Nah, kemudian tadi selama proses pembelajaran ada beberapa hal yang saya temukan, yaitu padahal ini baru pembelajaran pertama kayang untuk di kelas 4 saya berikan, namun beberapa siswa memang sudah memiliki bakat atau kelenturan tubuh yang bagus, sehingga satu kali pertemuan pun sudah langsung bisa kayang berdiri. Namun ada juga siswa yang sedikit lambat dalam menangkap pembelajaran ataupun melakukan pembelajaran kayang ini. Nah, respon secara keseluruhan siswa sangat aktif dan antusias untuk mengikuti, apalagi menggunakan self check, dan di mana mereka bisa mengetahui sejauh mana keterampilan mereka dalam senam lantai khususnya di kayang ini. Nah, kemudian untuk tindakan atau strategi yang akan saya lakukan untuk memastikan semua siswa mendapat kesempatan yang sama ini terkait isu-isu sosial ya. Jadi saya berusaha untuk memfasilitasi semua siswa tanpa membedakan status sosial siswa tersebut. Jadi semua siswa mendapat giliran yang sama, namun pada akhirnya siswa tersebut akan belajar sesuai dengan kompetensinya masing-masing atau kemampuannya masing-masing. Saya tidak pernah memaksakan siswa harus bisa kayang dari berdiri, harus bisa kayang dari berdiri, tidak seperti itu. Jadi mereka yang masih berproses dari kayang dari tidur saya akan terus bina, kemudian yang sudah bisa kayang dari berdiri saya akan fasilitasi dengan dengan tahapan-tahapan gerak yang bisa disinkronkan dengan gerakan kayang tersebut. Nah, kemudian pada so what? Nah, mengapa saya memilih strategi ini? Strategi ataupun gaya mengajar pemeriksaan diri ini saya rasa cukup relevan untuk digunakan dalam mata pembelajaran ataupun materi kayang ya. Cukup relevan untuk digunakan di sini. Begitu pula pendidikan gerak ini sangat cocok diterapkan di SD, di mana saya bisa mengajarkan bagaimana mereka mengetahui komponen gerak yang memang mereka sudah gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian konsep gerak mereka, bagaimana yang mana tubuh yang harus bergerak, ke arah mana, kemudian ruang di mana space mereka untuk bergerak, kemudian dengan siapa, kemudian usaha mereka seperti apa. Kayang itu tidak selalu tentang kecepatan ataupun kekuatan. Jadi di sana siswa harus bisa mengetahui saat kapan dia harus kuat, saat kapan dia harus cepat, saat kapan dia harus lambat. Seperti itu pendidikan gerak ini sangat-sangat relevan untuk diterapkan di jenjang SD. Nah, mengapa saya mengambil tindakan tertentu kepada siswa ataupun misalnya seperti yang saya cek tadi itu ada siswa yang belum bisa, saya lakukan pendampingan, kemudian siswa yang sudah bisa saya fasilitasi mereka di matas untuk kayang dari berdiri. Kemudian untuk di SOWAT selanjutnya, untuk melibatkan aktif peserta didik, saya berusaha untuk semua siswa bisa bergerak tanpa banyak ruang tunggu ataupun banyak waktu tunggu mereka. Jadi saya memanfaatkan ini area lapangan yang berupa rumput yang kesehariannya tidak pernah diinjak oleh siswa, namun dalam kondisi ini saya meminta permakluman kepada kepala sekolah untuk bisa menggunakan area rumput ini sebagai wahana mereka melakukan gerakan kayang agar keselamatan siswa tetap terjaga. Nah, sejauh ini saya terus berusaha untuk meningkatkan pembelajaran, pemberian umpan balik, kemudian itu pentahapan konten saya sudah berusaha untuk melakukan. Pentahapannya terlihat dari gerakan yang paling sederhana, kayang dari berdiri tidur, kemudian gerakan yang lebih kompleks di atasnya, kayang berdiri dibantu dengan teman, sampai akhirnya kayang berdiri sendiri, dilakukan sendiri dari posisi berdiri, kemudian kayang dan akhirnya berdiri lagi. Hal tersebut sih yang saya lakukan untuk bisa mengakomodir keterlibatan aktif peserta didik. Nah, sekarang apa? Now what? Bagian ketiga dari refleksi ini. Nah, apa yang dapat saya lakukan untuk kedepannya membuat hal ini berbeda gitu. Jadi hal ini merupakan langkah awal saya memulai pembelajaran
dengan menerapkan gaya mengajar yang berfokus atau berpusat pada peserta didik. Semoga kedepannya bisa rutin saya lakukan, dan kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran ini akan saya gunakan sebagai tolak ukur, sebagai pembelajaran saya untuk kedepannya bisa kembali menghadirkan pembelajaran aktif yang melibatkan keterlibatan berpusat pada peserta didik. Kemudian langkah-langkah yang bisa memastikan pembelajaran ini terjadi, tentunya saya perlu kolaborasi dengan rekan-rekan guru di sini di SD 2 Duda Timur untuk senantiasa saling sharing, menghadirkan keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran ini. Untuk mengetahui atau mengatasi perbedaan kemampuan dan memberikan dukungan kepada semua siswa seperti yang sudah berusaha saya lakukan tadi, saya tidak berusaha untuk tidak meninggalkan siswa karena kemampuan mereka. Begitu pula dan juga tidak membiarkan siswa yang sudah bisa berjalan sendirian. Saya berusaha untuk ada dan mendampingi keseluruhan siswa agar mereka selalu merasa dalam dampingan saya. Terima kasih. Saya campur aduk saat belajar gerakan kayang. Awalnya saya merasa cemas, tapi begitu saya berhasil melakukannya, saya merasa sangat bangga dan puas. Saat belajar gerakan kayang, saya merasa sangat bersemangat karena saya suka mencoba hal-hal baru dalam olahraga. Awalnya agak susah, tapi dengan latihan saya jadi bisa melakukannya dengan lebih baik. Saya merasa agak gugup saat pertama kali mencoba gerakan kayang karena takut jatuh. Tapi setelah beberapa kali mencoba dengan bantuan teman-teman, saya jadi lebih percaya diri dengan senang melakukannya. Bagian favorit saya adalah saat latihan kelenturan tubuh sebelum kayang karena itu membantu saya lebih siap. Bagian yang paling sulit adalah kayang dari posisi berdiri, kemudian kembali berdiri lagi. Bagian yang paling saya sukai adalah ketika kami melakukan gerakan kayang bersama-sama dengan teman-teman. Bagian yang paling menantang bagi saya adalah melakukan kayang dari posisi berdiri karena membutuhkan keseimbangan yang baik. Saya paling suka saat berhasil melakukan kayang dari posisi tidur karena rasanya sangat memuaskan. Tantangan terbesar bagi saya adalah kayang dengan bantuan orang lain karena saya harus percaya pada teman yang bantu. Guru kami mengajarkan gerakan kayang dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Saya merasa lebih termotivasi. Saran saya, mungkin kami bisa melakukan sesi latihan tambahan di luar kelas untuk lebih memperdalam keterampilan kami. Saya pikir cara guru mengajarkan gerakan kayang sangat jelas dan membantu. Beliau selalu memberikan contoh yang benar sebelum kami mencobanya. Mungkin bisa lebih baik lagi jika kami diberikan lebih banyak waktu untuk berlatih sendiri. Saya sangat suka cara guru mengajar karena beliau sangat sabar dan selalu memberikan dorongan. Untuk membuat pelajaran lebih baik, mungkin kami bisa melakukan lebih banyak permainan yang melibatkan gerakan kayang.